Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata Indonesia. 9. Mendukung pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD dalam rangka mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemda serta integrasi ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan KSSK, termasuk implementasi paket kebijakan terpadu KSSK untuk mempercepat penyaluran kredit pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Maret 2021 yang berjudul BI 7-day reverse repo rate tetap 3,5%, sinergi menjaga stabilitas, memperkuat pemulihan ekonomi. Demikian Pak Irwin, silakan kalau ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan media maupun dari masyarakat. Silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Rupanya ini sudah banyak masuk dalam antrian Bapak pertanyaan-pertanyaan dari rekan media. Izin saya bacakan Bapak. Silakan, silakan. Yang pertama dari Grace Bloomberg. Bapak, bagaimana analisis BI terkini mengenai ruang penurunan BI 7-day repo rate lebih lanjut? Apakah masih ada? Lalu, adakah kebijakan tambahan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah? Tentu saja Bank Indonesia, komitmen Bank Indonesia adalah terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Dalam konteks seperti ini, sebagaimana tadi telah saya sebutkan, bahwa Bank Indonesia akan terus berada di pasar dan melakukan langkah-langkah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, yaitu melalui intervensi di pasar spot, domestic non-delivery forward, maupun juga pembelian SPN dari pasar sekunder. Dapat kami sampaikan, kami terus juga melakukan stabilisasi ini dan alhamdulillah dengan langkah-langkah stabilisasi ini dan juga koordinasi yang erat dengan Kementerian Keuangan, nilai tukar berada relatif terjaga dan juga kenaikan yield SPN juga dikelola secara baik. Nilai tukar, ya, memang itu melemah karena seluruh dunia juga mengalami pelemahan nilai tukar rupiah dan nilai tukar dari berbagai negara. Oleh karena itu, langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah yang kita lakukan tentu saja bagaimana tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ini sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Tadi saya sampaikan, kalau kita bandingkan dengan sejumlah negara, pelemahan nilai tukar rupiah, kalau kita hitung year to date, ya, dari akhir Desember 2020 sampai dengan 17 Maret 2021 mencatat depresiasi sekitar 2,62% year to date. Ini tingkat depresiasi ini lebih rendah dari tingkat pelemahan atau depresiasi sejumlah negara emerging market lain seperti Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan Thailand. Sebagaimana tadi saya sampaikan, memang ketidakpastian pasar keuangan global meningkat, yaitu terutama dikaitkan dengan reaksi pasar terhadap besarnya stimulus fiskal di Amerika Serikat dan juga pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lebih cepat. Meskipun
Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, diperkirakan belum akan mengubah kebijakan moneternya pada tahun ini. Nah, kenaikan yield treasury dan juga penguatan dolar ini yang memberikan tekanan terhadap mata uang seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan alhamdulillah dengan langkah-langkah stabilisasi yang kita lakukan, nilai tukar tentu saja masih relatif terjaga. Dan juga kenaikan yield SBN juga masih dalam batas-batas yang wajar. Dan oleh karena itu berkaitan dengan stand kebijakan moneter yang tadi kami sampaikan, tadi saya sebutkan bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia lebih mengoptimalkan kebijakan makrobudensial akomodatif, akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan nasional, internasional, serta digitalisasi sistem pembayar. Demikian. Terima kasih Pak Gubernur. Berikutnya kita beralih ke Gayatri dari Reuters, Pak Gubernur. Saya bacakan. Selamat sore Pak Gubernur. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah minta perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal 1? Dan yang kedua, berapa nilai fundamental rupiah menurut Bank Indonesia? Kita melihat bahwa pada triwulan 1 ini memang kita lihat dari berbagai indikator mobilitas, kenaikan penjualan retail, dan terutama juga kenaikan kinerja ekspor itu mengalami peningkatan yang lebih kuat dibandingkan dengan triwulan 4 2020 yang lalu. Oleh karena itu, Bank Indonesia melihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 ini akan lebih baik dibandingkan dengan triwulan 4 2020 yang lalu. Itu barangkali. Baik, Bapak. Berikutnya Pak dari Investor Daily dari Krishna, faktor eksternal juga telah memberi tekanan ke pasar obligasi. Mohon maaf mohon maaf Pak, saya ulangi. Dari Krishna di Investor Daily, faktor eksternal juga telah memberi tekanan ke pasar obligasi pemerintah atau SBN. Apakah hal ini mempengaruhi penambahan kuantitas penyerahan BI terhadap Sun? Bisa disampaikan kembali ini pertanyaannya yang mana? Tolong, mungkin saya baca aja Pak Erwin, saya ambil alih aja kalau gitu, karena memang ini kayaknya ada yang disampaikan, dibaca Pak Erwin kok nggak sama. Mohon maaf kawan-kawan media ya, kita akan terus pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan kawan media akan kita jawab secara baik. Nah kalau belum, tentu saja jangan lupa, jangan khawatir, ada BBM. Ya, kita tentu saja akan bincang-bincang media untuk pendalaman lebih lanjut. Kalau boleh, ini ada beberapa pertanyaan ya dari mana dulu? Dari Krishna, Investor Daily, faktor eksternal juga telah memberi tekanan ke pasar obligasi SBN. Apakah hal ini mempengaruhi penambahan kuantitas penyerapan BI terhadap Sun? Tadi kan sudah kami sampaikan ya, bahwa Bank Indonesia terus melakukan koordinasi yang erat dengan Kementerian Keuangan. Ya, tadi saya sampaikan tekanan eksternal itu memang US Treasury kan naik yieldnya, ya, yang semula 1,35 naik menjadi 1,67, terakhir 1,61, dan seluruh dunia itu memang mengalami kenaikan yield di surat-surat berharganya. Demikian juga dolar kan menguat, dan karenanya seluruh mata uang dunia juga mengalami pelemahan. Oleh karena itu kami bersama Kementerian Keuangan, mari kita jaga bersama stabilitasnya nilai tukar, stabilitasnya dari pasar SBN. Bagaimana caranya? Piye carane? Ya, gitu loh. Dari Bank Indonesia itu melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, ya,